Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope you are fine and always happy. Baik, materi yang akan Bu Yanti sampaikan kali ini adalah tema 9, menjelajah angkasa luar, pembelajaran 1 dan 2. Wah, menarik nih materi kali ini. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah belajar materi ini, nanti kalian yang pertama dapat menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Yang kedua, kalian dapat menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi. Dan tujuan yang ketiga adalah kalian dapat menjelaskan interval nada pada melodi di lagu. Nah, sebelum memasuki materi, Bu Yanti akan menyanyikan sebuah lagu karya Ate Mahmud yang berjudul Bulan Sabit. Bulan Sabit adalah salah satu benda langit ya. Mari kita sama-sama bernyanyi. Sabit di awan, laksana perahu emas, berlampu bintang, berlaut langit, jauh di angkasa luar. Betapa senang hatiku rasanya menjadi nakoda di sana. Bulan sabit di awan, laksana perahu emas, berlampu bintang, berlaut langit, jauh di angkasa luar. Betapa senang hatiku rasanya menjadi nakoda di sana. Teman-teman, lagu yang Bu Yanti nyanyikan tadi berjudul Bulan Sabit yang diciptakan oleh Ate Mahmud. Kenapa Bu Yanti menyanyikan lagu Bulan Sabit? Karena bulan sabit adalah salah satu benda langit. Masih ingatkah kamu dengan interval nada? Ya, interval nada adalah jarak antara nada satu dengan nada yang lainnya. Dalam interval nada terdapat nada pangkal dan nada selang. Nada pangkal adalah nada dasar yang digunakan untuk menyanyikan sebuah lagu. Dan nada selang adalah perbedaan tinggi sebuah nada dengan nada lainnya atau nada kedua. Nah, contohnya lagu Bulan Sabit ini menggunakan nada pangkal berupa nada do sama dengan S. Baik, selanjutnya kegiatan kita kali ini adalah, tahukah kamu di mana letak bumi yang kita tinggali di angkasa ini? Saat siang hari, kita dapat melihat benda langit yaitu matahari. Dan saat malam hari yang cerah, selain bulan, kita pun dapat melihat benda-benda langit yang berbentuk seperti titik-titik cahaya. Dan titik-titik cahaya tersebut diantaranya ada yang membentuk seperti lintasan ataupun sabuk. Dan Masya Allah, meskipun begitu banyak benda-benda langit, tetapi benda-benda langit tersebut tidak saling bertabrakan. Karena benda-benda langit beredar sesuai dengan garis edarnya. Seperti firman Allah
dalam Quran surat Yasin ayat 40 yang artinya, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Masya Allah, ternyata Allah sudah mengatur agar benda-benda langit tersebut beredar pada garis edarnya. Nah, bumi sebagai planet yang kita tinggali merupakan bagian dari galaksi Bima Sakti. Galaksi adalah gugusan dari miliaran bintang-bintang yang ada di langit. Bentuk galaksi berbagai macam. Ada yang berbentuk cakram, elips, dan spiral, serta ada yang bentuknya tak beraturan. Galaksi tempat kita hidup ini bernama galaksi Bima Sakti. Selain galaksi, di alam semesta ini ada yang namanya bintang, planet, komet, meteorit, asteroid, dan juga satelit. Dalam galaksi Bima Sakti terdapat bintang yang membentuk sistemnya sendiri. Sistem itu bernama tata surya. Tata surya terdiri dari matahari dan benda-benda langit lainnya. Benda-benda di langit dalam tata surya beredar sesuai dengan garis edarnya yang disebut orbit. Pusat tata surya adalah matahari. Matahari adalah bintang yang berbentuk bola gas yang menghasilkan energi panas dan cahaya. Nah, apakah galaksi dapat kita lihat? Galaksi dapat diamati melalui alat bantu bernama teleskop. Bidang ilmu yang mempelajari tentang galaksi dan benda-benda langit serta fenomena-fenomena yang terjadi adalah ilmu astronomi. Dan orang yang bekerja di bidang astronomi disebut astronom. Mari sama-sama kita saksikan urutan planet-planet dari matahari. Yang pertama adalah matahari, dan planet yang terdekat dengan matahari adalah Merkurius, kemudian Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setelah ini, kalian akan belajar tentang ciri dan karakteristik planet-planet tersebut. Adapun susunan matahari adalah yang pertama inti matahari, yang kedua lapisan fotosfer, yang ketiga lapisan kromosfer, dan yang keempat lapisan korona. Ciri-ciri matahari adalah sebagai pusat tata surya, suhu intinya mencapai 15 juta Kelvin, suhu atmosfernya mencapai 4.500 K, mengandung 69,5% hidrogen, 28% helium, dan sisanya ada karbon, ada nitrogen, dan lain-lain. Selain itu, cirinya juga sebagai sumber energi terbesar di tata surya, merupakan bintang karena dapat menghasilkan dan memancarkan cahayanya sendiri. Kemudian lapisan terluar disebut fotosfer, memiliki gaya tarik terbesar di dalam tata surya. Selanjutnya adalah ciri dan karakteristik planet. Ada 8 planet yang akan kita pelajari ciri dan karakteristiknya. Tapi Bu Yanti hanya akan membacakan satu saja. Yang pertama adalah Merkurius. Cirinya adalah mempunyai jarak dengan matahari sekitar 58 juta kilometer. Waktu rotasinya adalah 59 hari dan waktu revolusinya 88 hari. Suhu planet yang menghadap matahari mencapai 430 derajat Celcius dan bagian yang membelakangi matahari bersuhu 180 derajat Celcius. Planet ini memiliki diameter sekitar 4.879 km. Itu adalah cirinya. Sedangkan karakteristiknya adalah Merkurius
planet yang paling dekat dari matahari, planet terkecil dalam tata surya, terdiri dari 70% logam dan 30% silikat, berwarna abu-abu, tidak memiliki satelit dan cincin, dan memiliki waktu revolusi tercepat dalam tata surya. Nah, untuk planet-planet lainnya, kalian bisa membaca dan dipelajari ciri dan karakteristiknya ya. Kegiatan kita selanjutnya adalah membaca cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi pengarang. Jadi bukan cerita yang sebenarnya ya. Nah, dalam cerita fiksi tentu saja ada unsur intrinsiknya seperti tokoh, watak, alur, dan juga latar. Nah, cerita ini merupakan hasil olah pikir dan kreativitas pengarangnya. Fiksi atau cerita rekaan biasanya berbentuk novel dan cerita pendek. Dan di dalam sebuah cerita fiksi terdapat tokoh utama yang paling banyak diceritakan di dalam sebuah cerita itu. Nah, kemudian ada juga tokoh tambahan yang merupakan pendukung dari tokoh utama. Mari kita sama-sama menyimak contoh cerita fiksi berikut ini. Kalian bacalah cerita fiksi yang berjudul Barisan yang Menyenangkan, karya dari Amanda Naila. Dengan membaca cerita tersebut, maka kalian akan mengetahui siapa yang menjadi tokoh utamanya, siapa yang menjadi tokoh pendampingnya, karakternya, di manakah latarnya, dan tentu saja nanti akan bisa membuat ringkasan cerita tersebut. Jadi, tolong dibaca dengan baik ceritanya. Demikianlah materi yang Bu Yanti sampaikan kali ini. Ada 3 tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, kerjakan buku tema 9 halaman 15 nomor 1 sampai dengan 3. Tugas yang kedua, kalian mengirimkan video bernyanyi lagu Bulan Sabit. Dan tugas yang ketiga adalah bacalah kembali cerita fiksi yang berjudul Barisan yang Menyenangkan di dalam video. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, siapakah tokoh utamanya? 2, siapakah tokoh pendampingnya? Nomor 3, bagaimanakah watak para tokoh itu? Yang keempat, di manakah latar cerita tersebut? Dan yang kelima, tulis kembali ringkasan cerita tersebut. Tugas dikirim boleh melalui email ataupun lewat WA. Oke? Before we close our study, let's reciting hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.